Keberadaan PT Delonik Lestari Raya selaku pemegang izin usaha pengelola hasil hutan kayu, hutan produksi di wilayah Kecamatan Tabir Barat, Kabupaten Merangin, Jambi memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar lokasi kerja perusahaan, terutama di Desa Telentam. Pihak PT Delonik yang mulai produksi di pertengahan tahun 2022 ini memiliki izin HTI di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Tabir Barat, Kecamatan Sungai Manau, dan Kecamatan Pangkalan Jambu, Kabupaten Merangin. PT Delonik berkomitmen untuk membantu lokasi sekitar perusahaan, khususnya dalam hal alokasi dana CSR, yang ke depan akan dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan Desa Telentam. Kenapa di Desa Telentam? Karena PT Delonik saat ini melakukan aktivitas di Desa Telentam. Lembaga adat dan pemerintah Desa Telentam, Kecamatan Tabir Barat, ketika mendatangi kantor DPRD Kabupaten Merangin pada Kamis 26 Oktober, mengaku mendukung keberadaan PT Delonik yang masuk di daerahnya. Pasalnya, keberadaan PT tersebut akan mengubah kondisi kampung tertinggal mereka melalui dana CSR. Adanya pekerjaan ini melalui koperasi nanti bisa memberi kinerja masyarakat di dalam wilayah desa dan juga Kecamatan Tabir Barat tersebut. Dan juga seterusnya, keluar masyarakat kami, PT Delonik Raya akan harus mengeluarkan dana CSR berdasarkan produksi kayu yang dikeluar di dalam lokasi tersebut. Mungkin persentase itu mengikut dengan aturan AMDAL nanti. Dan juga selanjutnya, tolong dikeluarkan setiap tahun. Itu permintaan warga kami. Dan juga yang keduanya, dalam pengelolaan tanaman kehidupan, walaupun kopi di dalam AMDAL PT Delonik ataupun kulit manis, masyarakat kami meminta dengan pola bagi hasil 70/30. Masyarakat minta 70% dari hasilnya dari untuk masyarakat, 30% dari pihak perusahaan. Dia juga mengapresiasi program dari PT Delonik yang belum tentu bisa diberikan oleh pihak lain, seperti membuka akses jalan di mana diketahui ada sebuah dusun tertinggal di wilayah Desa Telentam. Adanya akses jalan akan memudahkan warga melakukan aktivitas. Selain itu, Delonik akan memberikan kesempatan kepada masyarakat Desa Telentam untuk dapat bekerja sama dengan mereka dalam pola kemitraan tanam kopi dan kayu manis melalui dana CSR yang nantinya akan disalurkan melalui koperasi yang telah dibentuk di Desa Telentam. Dukungan ini mencuat setelah sejumlah desa yang ada di Kecamatan Tabir Barat dan sejumlah desa yang ada di Kecamatan Alotantan mengklaim wilayah kerja PT Delonik masuk di wilayah mereka. Namun fakta di lapangan sesuai peta, perusahaan HTI ini bekerja di wilayah Desa Telentam, Kecamatan Tabir Barat. Terbit. Demikian Pak Ketua, hanya itu kewenangan. Oktober kemarin kita sudah melakukan cek lokasi terhadap titik terang yang ada di area pengembangan PT Delonik. Yang kedua, hasil cek lokasi titik koordinat tersebut berada di kawasan hutan produksi. Dan yang ketiga, untuk permasalahan izin, karena ini berada di kawasan hutan dan itu bukan area daripada wewenang BPN. Kalau BPN itu areanya berada di APL, tentu kami tidak bisa menjelaskan lebih lanjut tentang apa yang berada di dalam kawasan hutan tersebut. Mungkin itu Pak Ketua yang bisa kami sampaikan. Perizinan mengenai pengelolaan hutan di kawasan hutan produksi ini merupakan kewenangan dari KLHK. Dan ini menjadi di luar dari kewenangan BPN. Benar yang disampaikan bahwa kewenangan kami hanya terbatas pada APL, area penggunaan lain di luar kawasan hutan. Mengenai perizinan lebih lanjut berkaitan dengan BPN juga, izin lokasi dan lain sebagainya itu belum masuk ke kami, tidak ada sangkut pautnya ke kami, karena selama ini sama-sama kita ketahui berdasarkan perizinan yang sudah terbit, kemudian berdasarkan pengecekan ke lokasi di lapangan langsung, areanya di area hutan. Jadi untuk lebih lanjut, untuk didiskusikan, kami
ikut menyimak Pak. Mungkin bisa jadi di Merangin ini ada pemilik narkoba. Jalan dilewati oleh PT Dolomit ini memang bukan jalan kabupaten. Tak begitu jelas apa alasan mereka menghambat aktivitas perusahaan HT itu. Padahal sesuai perizinan, mereka bekerja sesuai dengan peta dan izin yang dikeluarkan pemerintah pusat. Bahkan secara keseluruhan Dolomit ini dari awal itu kita ada beberapa kecamatan Tabir Barat mengacu pada AMDAL ya 2014. Itu total luas 7.922. 7.922 sekarang. Jadi kita mengacu Tabir Barat, Ranah Pemarat, Sungai Manau, Pangkalan Jambu. Kemudian 2016 itu dievaluasi dan diberikan izin untuk PT Dolomit. Itu luasan 5.050. Nah, yang di arah Ranah Pemarat itu dihilangkan. Yang berdekatan dengan Petekun itu dihilangkan. Sehingga yang sekarang ini peta kita hanya di 5.050. Nah, memang kita kerja saat ini di wilayah Tabir Barat. Kemudian wilayah kerja kita itu Sungai Manau, Pangkalan Jambu. Tapi yang di Sungai Manau, Pangkalan Jambu itu kita ada pembicaraan dengan Fakultas Kehutanan Hindia Jambi. Itu kita jadikan Dolomit Forester. Jadi itu ada Fakultas Kehutanan Hindia, itu kerjasama kita. Nah memang yang kita garap untuk tanaman kehidupan dan ketahanan pangan itu hanya di wilayah Tabir Barat. Nah kita ini baru dalam hal bekerja dan saya juga baru pembenahan. Dan sekarang ini manajemen memang kita sangat minim wilayah. Nah kita ini bekerja berdasarkan aturan bernegara, ya kan? Artinya RT RW, tata ruang, tata peruntukan, dan administrasi kecamatan. Bahkan sama Pak Camat pun saya sudah jelaskan. Di peta kita tidak ada di Danau Tantan. Jadi kalau ini dipaksakan ke wilayah adat, bahkan saya pernah tanya SK adatnya mana, jadi kita ngikutin. Kita sesuai dengan negara, aturan negara. Kalau memang masyarakat adatnya ada SK dan di aturan negara, saya akan ikuti dan saya turut itu semua. Bukan saya menantang, tapi saya mengikuti alur, mengikuti. Ya kalau memang saya harus diminta untuk sosialisasi nalo, sedangkan saya wilayah kerja di wilayah Kelentar, apa marah nanti masyarakat adat terlebih dahulu. Jika dipermasalahkan soal hutan adat, pihak desa Telentam mengakui itu hutan adat juga masuk di wilayah mereka. Berbeda dengan Tamrin, kepala desa Nalo Baru, ia mengklaim wilayah kerja Dolomit masuk hutan adat desa mereka dan sudah ada kesepakatan dengan sejumlah desa yang berbatasan dengan Nalo Baru. Kehadiran ke sini karena menurut pantauan kami wilayah kerja dia kan itu termasuk di wilayah desa Pertama. Kan sudah lama Pak. Baru ini Pak keributan ini. Baru. Kan operasi sudah lama di PT ini Pak. Kenapa kita kan baru tahu. Tadi terungkap itu wilayahnya Tabir Barat semua nih Pak. Ya betul. Itu kan wilayah kecamatan. Iya. Tapi wilayah batas desa kami, batas adat kami itu kan beda. Dan itu kan sudah kami sepakati dengan desa-desa tetangga seperti Kibul, Rentam dan Pulau Tembakar sudah kami turun ke lapangan. Seberapa Pak sebenarnya Pak yang masuk di wilayah Baru Nalo berapa Pak luas adat hutan adatnya Pak? Kami lebih kurang 15.000 wilayah desa Nalo itu lebih kurang 15.000. Jadi ke depan langkahnya apa nih?
langkah ke depan itu saya bilang, saya itu sudah 18 tahun, tidak ada yang namanya menghambat itu tidak. Baik perusahaan apapun itu tidak ada. Yang penting perusahaan itu kalau masuk di wilayah kita, yang dilewati wilayah kerja itu ada namanya sosialisasi. Kalau bicara masalah duit, kami tidak mungkin kan, karena kami ada duit. Dan yang penting ada assalamualaikum, baik itu baik. Kami ingin tahu nama perusahaan itu apa namanya tuh, pimpinan itu siapa, programnya itu apa. Sebatas itu. Karena apabila perusahaan itu bekerja di daerah kita nanti, kalau tidak diberi seperti itu, dampak buruknya jelas itu. Persoalan tapal batas dan saling klaim ini menjadi atensi pihak terkait untuk dapat mengusut apakah ada unsur pidana atau tidak. Mengingat investor sebagai pemegang izin saat ini terkendala melakukan aktivitas, padahal desa dan lembaga adat Telentam telah mengizinkan mereka beraktivitas. Dari Kabupaten Merangin, Tim Liputan melaporkan. Tahu siapa pemilik perusahaan. Setelah kami memperlihatkan dengan peta pola plan dari RW Hutan Mani, maka berada di dalam kawasan hutan produksi. Kebetulan titik tersebut berada di perbatasan dengan Kecamatan Tabir Barat dan Kecamatan Cilemanau. Itu titik koordinat yang kami dapatkan kemarin. Untuk titik koordinat atau peta jaringan ini kami sudah mendapatkan beberapa titik koordinat yang dikuasai oleh di dalam kawasan juga, dan itu berada di Kecamatan Tabir Barat berdasarkan peta Tabir Barat. Kemudian jalannya memutar ke atas, itu ke arah Muara Kibul. Di sana mereka masih mengikuti jalan koridor yang lama, jalan Salestra. Kemudian sepertinya PT Deloni ini membuat jalan baru. Ini di titik yang di portal itu. Di titik di portal itu ada izin di sana, izin HTR, hutan tanaman rakyat, dan izinnya juga ada dari Kementerian KLHK izinnya. Mungkin Pak Kades juga tahu. Itu berada di SK Kementerian KLHK di Desa Muara Kibul. Setelah di portal tersebut, kemudian masuk mereka ke izin wilayah PT Deloni. Terus sampai pengambilan kayu yang terakhir itu berada di Lopon yang base camp itu berada di izin wilayah PT Deloni. Itu murni di dalam kawasan hutan. Kalau di kecamatannya, di kecamatan ya, Tabir Barat. belakang camp itu izin apa? Belakang camp itu izin bus ya. Ya. Kemudian masuk ke kecamatan Tabir Barat. Jadi secara keseluruhan kemarin itu memang wilayahnya berada di Kecamatan Tabir Barat. Dalam masalah ini, masalah alur yang sudah disampaikan oleh Pak Rusman tadi, biar track dari Muara Jedi sampai ke base camp, sampailah kepada titik. Pertama-tama yang perlu kami minta atau kami tegaskan, terutama berapa jumlah kendaraan yang digunakan dalam kesempatan ini juga bahwa hearing ini adalah syarat kita